selama itu masih gentayangan kan, suka jalan-jalan. Kalau malam tuh dari pohon ke pohon pindah, dari pohonnya rumahnya Pak RT di pohon pete bikin ayunan tapi dari kain mori, katanya panjang banget kain morinya buat ayun-ayun gitu. Disuruh dibongkar makamnya. Katanya orang meninggal itu nggak boleh membawa sesuatu, misalnya kayak jarumnya itu ternyata nggak boleh ada jarum di antara sela-sela kaki. Akhirnya diambil jarumnya itu diambil semuanya, kan jarumnya ada 10, diambilin yang di sela-sela kaki diambil. Terus katanya juga bayinya emang udah bener-bener keluar, mungkin karena gas apa gimana gitu, keluar sendiri bayinya, dipisahin di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Cika. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga untuk mendukung kami agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini itu mengingatkan kita pada cerita di episode Sundel, di mana pada waktu itu ceritanya ada seorang perempuan yang dia meninggal dengan bayinya yang ada di dalam kandungan. Nah, cerita yang dikirim Cika ini ada kemiripan dengan cerita di episode Sundel, tapi ada banyak hal yang berbeda di situ. Jadi ceritanya di tahun 2000-an itu Cika berlibur ke rumah budenya. Rumah budenya Cika ini jaraknya 1 jam dari kota Solo. Jadi kita nggak akan sebutin di mana daerahnya karena ini menyangkut privasi yang disampaikan oleh Cika. Jadi di masa-masa itu Cika ini sering berlibur ke rumah budenya. Ya karena rumah budenya itu asri dan masih banyak sawah. Di situ Cika itu sering juga dapat teman baru di sana. Dan kebetulan di tahun 2000 itu Cika ini ada waktu liburan sekitar 1 bulan. Nah, di masa-masa 1 bulan itu dihabiskan Cika liburan di rumah budenya. Dia kenal dengan beberapa teman yang ada di sana. Setiap pagi main di sawah, main di kali. Dan sampai akhirnya Cika ini kenal dengan satu orang yang usianya sebaya dengan Cika. Kita sebut namanya Ningrum. Ningrum ini punya ibu. Dan ibunya Ningrum ini pada waktu itu posisinya sedang hamil 8 bulan. Nah, orang-orang memanggil ibunya Ningrum ini dengan sebutan Bu Sri. Kadang ada juga yang memanggil dengan sebutan Mbak Sri. Nah, semua orang kampung atau semua warga desa ini tahu bahwa Bu Sri ini sebenarnya nggak boleh hamil. Karena sebelum-sebelumnya Bu Sri ini sering ngomong ke tetangga. Bu Sri ini sering bilang ke tetangga, pas nongkrong, pas di pasar atau kemana gitu, Bu Sri ini bilang kalau Bu Sri ini pengen sekali punya anak. Tapi ada saran dari dokter supaya Bu Sri ini menunda kehamilannya karena Bu Sri ini punya satu penyakit. Jadi ada yang bilang Bu Sri ini punya sakit TBC, ada yang bilang ya macam-macam isunya seperti itu. Yang jelas orang-orang desa atau warga desa ini tahu bahwa Bu Sri ini sebenarnya nggak boleh hamil karena penyakitnya itu. Ketakutan dari dokter, ketakutan dari tim medis itu ketika hamil nanti akan pengaruh ke bayinya, jadi akan membahayakan bayi dan bisa jadi juga ibunya.
Jadi selama kehamilan Bu Sri ini, suami Bu Sri ini namanya Pak Deden. Pak Deden ini sangat siaga dengan Bu Sri. Jadi kemana-mana selalu diantar karena khawatir dengan kondisi kehamilan Bu Sri. Kemana-mana selalu diantar, ke pasar diantar, pertemuan dengan keluarga diantar. Dan pada waktu usia kandungan 8 bulan itu, di pagi hari itu Pak Deden ini sedang tidur dan Bu Sri ini bersiap-siap untuk pergi ke satu tempat. Di situ, di tempat itu biasanya ada tukang sayur yang menetap di situ. Jadi ibu-ibu seluruh warga desa itu sering ke situ untuk belanja sesuatu. Nah, Bu Sri jalan pagi itu, jalan pelan melewati beberapa tikungan seperti itu, agak jauh tempatnya. Dan waktu sampai di tempat sayur, belanja seperti biasa. Nah, sepulang dari belanja sayur itu, ketika melewati pertigaan, memang ada tetangga Bu Sri ini yang memelihara monyet. Dan monyet ini memang terkenal nakal. Monyet ini dirantai oleh rantai besi seperti itu, tapi setiap kali ada orang lewat, monyet ini kayak seolah-olah mau menerkam, kayak mencakar. Nah, entah kenapa pada waktu itu, saat Bu Sri ini lewat di depan monyet tersebut, nah monyet ini kondisinya sudah terlepas dari rantainya. Jadi monyet ini kayak mau mengejar Bu Sri, dan Bu Sri ini ketakutan. Bu Sri ini lari, dan saat mau belok ke arah kanan, Bu Sri ini tersandung sesuatu dan jatuh. Dan orang-orang yang dari jauh ini ngelihat, Bu Sri kenapa? Lari semua. Orang-orang lari coba menolong Bu Sri, dan kondisi Bu Sri pada waktu itu jatuhnya tertelungkup. Dan ketika diangkat oleh ibu-ibu yang ada di situ, perutnya ini seperti bergeser ke arah kiri. Jadi jelas banget kalau kandungan Bu Sri ini bergeser ke arah kiri. Nah, orang-orang di situ panik semua, dan salah satu orang itu memanggil suaminya Bu Sri, Pak Deden, itu Bu Sri Pak, jatuh Pak. Jadi Pak Deden langsung lari, dan orang-orang yang bapak-bapak ini menggotong, membawa ke rumah sakit yang ada di dekat situ. Jadi di rumah sakit itu sempat ada diskusi antara dokter dengan Pak Deden. Dokter ini bilang kalau dengan kondisi yang Bu Sri seperti ini, kecil kemungkinan untuk bisa diselamatkan. Tapi Bapak tetap berdoa, kami akan berusaha sebisa kami, sekuat kami. Bapak-bapak yang ada di sini minta tolong bantu doanya. Jadi Pak Deden dan tetangga-tetangga di situ nunggu di rumah sakit proses operasi Bu Sri itu. Nggak lama kemudian, sekitar 2-3 jam, dokter ini mengabarkan kalau Bu Sri dan bayi yang ada di kandungan ini meninggal dan nggak bisa diselamatkan. Waktu itu semua Pak Deden dan tetangga ini, ada ibu-ibu yang menangis dengan kondisi seperti itu karena kasihan sekali. Mereka tahu bahwa Bu Sri ini sudah nunggu lama dengan kehamilan ini. Apalagi kehamilan ini sudah lama diprediksi sebelumnya oleh dokter akan bisa membahayakan ibu dan anaknya. Tapi dengan kejadian Bu Sri jatuh itu, orang-orang ini seperti ada rasa kasihan dengan Bu Sri. Ya, kemudian jenazah Bu Sri ini dipulangkan menuju rumah duka. Di situ mulai warga berdatangan, ada yang nyelawat bawa beras. Jadi orang-orang kampung biasa bawa beras, bawa gula dan lain-lain. Ada beberapa ibu-ibu ini yang setelah pulang nyelawat ini berkumpul di satu rumah. Di situ mereka ini kayak membicarakan sesuatu. Jeng, bukannya kalau orang yang perempuan yang meninggal sama bayinya itu harus ditusuk jarum ya di jari-jari kakinya? Iya, aku juga dengar gitu dari orang-orang tua dulu. Apa nggak sebaiknya aja kita bilang ke Pak Deden supaya jenazah Bu Sri itu ditusuk jarum di jari-jarinya? Nah, memang ada kepercayaan beberapa warga itu yang ketika ada perempuan yang meninggal bersama bayi dalam kandungannya itu harus ditusuk jarum di jari-jari kakinya. Kemudian orang-orang ini, ibu-ibu ini bilang ke Pak Deden, sempat bilang bahwa Pak Deden mohon maaf ya Pak, kata orang-orang tua dulu itu kalau ada perempuan yang meninggal sama bayinya itu harus ditusuk kakinya, terutama di jari-jari itu, supaya nanti arwahnya ini nggak kegentayangan. Nah, Pak Deden yang mendengar omongan dari tetangga itu hanya mengiyakan. Jadi, oh iya Bu, iya, untuk menghormati para warga yang punya usulan seperti itu. Nggak lama kemudian ada lagi usulan dari warga yang, Pak Deden,
nanti minta tolong ya Pak, di dekat makamnya itu nanti dikasih botol bayi, dikasih popok bayi, juga dikasih pakaian bayi, supaya nanti arwahnya ini nggak gentayangan. Nah, Pak Deden dengan kondisi yang tertimpa musibah seperti itu, masih dalam keadaan sedih, dapat omongan warga seperti itu juga merasa agak bingung, juga agak marah juga, tapi ditanggapi dengan biasa oleh Pak Deden. Oh iya Pak, nanti saya usahakan ya gitu. Nah, pada saat setelah dimandikan itu, Pak Deden ini melihat persis bahwa perut dari istrinya itu benar-benar masih bergeser dan nggak bisa dikembalikan lagi ke tengah. Jadi sambil memandikan istrinya itu, Pak Deden ini sedih melihat kondisi dari Bu Sri itu. Dan setelah akan dikafankan itu, Pak Deden ini kemudian ingat omongan dari beberapa tetangga itu. Untuk apa nggak sebaiknya aja ya jarum ini tak taruh gitu aja, cuman nggak usah tak tancapkan, tapi cuman tak taruh di sela-sela jari-jari istriku. Kemudian Pak Deden ini ngambil jarum dan ditaruh di sela-sela kaki istrinya dan dibungkus dengan kafan, kemudian dimakamkan. Nah, setelah pemakaman itu memang nggak ada kejadian apa-apa, tapi setelah 3 hari setelah dimakamkan itu, ada warga itu yang melihat malam itu ada perempuan yang seperti menggendong bayi, dan dilihat persis bayi ini seperti dibungkus dengan kain kafan. Perempuan ini biasa, pakai baju biasa seperti baju tidur. Dia ini jalan keliling kampung sambil kayak, kalau bahasa Jawa ini ngudang bayi, jadi kayak menggoda bayinya. Cilu, wah, sambil jalan keliling kampung. Dan seketika kadang-kadang itu dia duduk di pojok pos ronda sambil berdendang seperti orang-orang yang menyanyi menidurkan bayinya. Anakku ganteng dewi. Suaranya itu terdengar samar-samar. Dan besok harinya kemudian berita ini menyebar bahwa ada perempuan yang gentayangan di kampung mereka. Dan mereka ini orang-orang menuduh bahwa ini adalah arwah gentayangan dari Bu Sri. Nah, warga kampung kemudian resah. Dia ini ngobrol satu sama lain, berita ini dengan cepat menyebar kemana-mana sampai di kampung sebelah. Dan untungnya Pak Deden ini belum mendengar tentang berita ini. Malam selanjutnya, waktu itu budenya Cika, karena di desa itu kalau nyuci sesuatu di luar rumah, waktu itu budenya Cika ini sedang mencuci pakaian. Jadi malam itu sekitar jam 10 sedang ngucek baju dan lain-lain. Budinya Cika ini seperti dengar ada suara perempuan yang seperti ngudang tadi, seperti nggoda atau seperti coba menghibur anak kecil. Cilu, Pak. Budinya Cika kemudian diem, coba mendengarkan secara seksama. Kok ada suara perempuan? Jangan-jangan benar ini yang diceritakan orang kampung kalau ini Bu Sri. Didengerin, gak lama kemudian suara ini semakin mendekat. Wah, anakku sing ganteng. Semakin dekat dan waktu budinya Cika ini noleh, budinya Cika ini ngelihat ada perempuan, rambutnya ini terurai ke depan sambil menggendong bayi yang bayinya ini dibungkus dengan kain kafan. Nah, budinya Cika ini namanya Sariem, biasa dipanggil dengan Bu Yem atau Mbak Yem. Nah, perempuan ini tiba-tiba mendekat. Dia ini kayak manggil budinya Cika. Yam, deloan Yam, anakku ganteng Yam. Nah, waktu perempuan ini bilang seperti itu, budinya Cika ini langsung pingsan di tempat. Dan keesokan harinya ketika subuh itu, Pak Denya Cika ngelihat yang budinya Cika pingsan itu dibangunkan. Wih, lapo kok turun yang gini? Lupa, aku tuh semalam didatengin perempuan loh. Itu mungkin itu arwahnya Bu Sri lah. Suami budinya Cika ini bilang, nggak mungkin, kamu nggak usah percaya sama omongan orang kampung, nggak ada orang yang meninggal itu gentayangan. Udah, besok kamu kalau nyuci nggak usah malam-malam, biar kamu nggak ditakutin oleh barang-barang gituan. Nah, ternyata banyak warga yang melaporkan kalau setiap kali atau setiap malam itu, terutama warga yang punya pohon di depan rumah. Jadi kebanyakan rumah-rumah di desa itu di depan masih ada halaman yang luas dan ada pohon-pohon yang besar. Setiap malam itu kadang ada warga yang melihat ada semacam kain kafan yang digantungkan menyerupai seperti
bandulan anak-anak atau seperti ayunan mainan anak-anak. Jadi kain kafan ini digantung di pohon. Sesaat setelah orang kampung itu melihat ada kain kafan yang digantungkan, pasti ada perempuan ini datang. Kejadian ini dialami oleh Pak Soleh, warga yang ada di situ. Malam itu Pak Soleh sedang asik ngerokok di depan rumah. Nggak lama kemudian Pak Soleh ini entah kenapa kepingin melihat ke arah pohon yang ada di samping rumahnya. Jadi sambil ngerokok, Pak Soleh ini noleh ke arah kanan karena Pak Soleh ini mencium bau melati yang sangat pekat sekali. Pak Soleh ini noleh ke arah kanan, kaget, loh, kok ada kain kafan digantungkan. Ketika itu juga Pak Soleh ini merinding. Waduh, Pak Soleh ini masuk dan nutup pintu. Belum lama Pak Soleh nutup pintu, ada suara perempuan ini sambil "Silupa anakku sing ganteng dewe." Jadi perempuan ini jalan seperti melayang di depan rumah Pak Soleh seperti mengelilingi kampung. Jadi Pak Soleh itu sempat ngintip dari balik jendela. Perempuan ini jalan seperti itu menuju ke arah ayunan yang ada di belakang atau di samping rumah Pak Soleh itu. Dan Pak Soleh kemudian jalan menuju ke samping rumah. Di samping rumah Pak Soleh ada juga jendela, diintipnya. Dan ketika diintip, ya perempuan ini seperti main ayunan di situ. Sambil anaknya ada di pangkuan perempuan itu. Jadi perempuan ini sambil nyanyi-nyanyi, "Anakku sing ganteng." Dan semua warga kampung itu dengar senandung perempuan ini. Lama-lama berita ini menyebar sampai kemudian Pak Deden, suami Bu Sri ini dengar tentang kabar ini. Awalnya Pak Deden itu sempat marah kepada warga kampung. Kenapa kok hal ini menimpa keluargaku? Kenapa kok warga kampung ini tega-teganya memfitnah istriku bahwa istriku ini gentayangan? Itu. Akhirnya Pak Deden ini dia karena ngerasa terganggu dengan omongan-omongan warga. Kemudian Pak Deden ini menghubungi salah satu keluarganya yang ada di daerah Jawa Barat, dan keluarga yang ada di Jawa Barat ini bawa satu ustadz untuk dibawa ke sana. Dan waktu sampai di desa Pak Deden itu, ustadz ini kemudian minta diantar untuk ke makam Bu Sri. Ketika diantar ke makam Bu Sri itu, Pak Deden bilang, "Ustadz, mohon maaf, sebelumnya itu memang ada omongan dari warga untuk menancapkan jarum di jari-jari kaki istri saya, katanya supaya rohnya nggak gentayangan." Nah, Ustadz ini kaget, loh, kenapa kok dilakukan seperti itu, Pak? Nggak boleh, Pak, seperti itu. Ustadz ini bilang seperti itu. Pak Deden bilang, "Tapi Ustadz, nggak jadi kok, Ustadz. Ada memang jarum yang saya letakkan, cuman nggak saya tancapkan di kaki istri saya." Ustadz ini bilang lagi, "Ya tetap nggak boleh, Pak, namanya jenazah itu nggak boleh ada satu benda pun yang ikut dimakamkan. Ayo kita gali sekarang, kita ambil jarum-jarum itu. Jangan ada benda yang ikut dimakamkan. Nggak boleh, haram, Pak." Nah, Pak Deden dan beberapa bapak-bapak yang ada di situ juga Ustadz ini bareng-bareng gali makam Bu Sri. Dan ketika digali itu, ternyata warga ini juga kaget. Ternyata jenazah Bu Sri itu di sampingnya ini ada bayi yang sudah keluar. Mungkin karena efek yang sudah membusuk dan meletus perutnya, jadi bayi ini ada persis di samping jenazah Bu Sri. Seketika itu juga Ustadz bilang, "Ini bayinya dibungkus kain kafan sekalian aja, Pak. Dibersihkan, terus kemudian ditaruh di samping ibunya." Dan jarum-jarum itu kemudian dibersihkan oleh Ustadz tersebut dan bapak-bapak yang ada di situ, kembali didoakan dan kembali dikuburkan. Warga ini kemudian pulang dan Ustadz ini kembali lagi pulang ke Jawa Barat. Malam harinya warga nggak ada lagi yang merasa diganggu. Tapi ada laporan dari salah satu warga. Waktu itu memang ada satu pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang ini digelar seperti biasa ketika desa tersebut ada satu acara. Dan ketika pulang, ada satu warga itu yang naik motor. Dia itu melihat ada perempuan dengan bawa anak kecil yang digendong. Seperti anak kecil ini dibungkus dengan kain kafan. Nah, orang ini karena merasa kasihan, dia berhenti karena dilihat pada waktu itu sudah jam 2 dini hari. Orang ini berhenti dan tanya, "Bu, jam segini kok bawa anak kecil? Kasihan itu anaknya. Ayo, rumahnya di mana?"
rumah saya di sana Pak, sambil nunjuk sesuatu. Oh ya udah, ayo ikut saya. Nah, ketika dibonceng itu bapak ini mengaku kalau dia ini ngerasa berat sekali. Dan perempuan ini minta diantar ke satu rumah. Ketika sampai di satu rumah, begitu bapak ini noleh, ternyata nggak ada perempuan ini. Nah, bapak ini pun pulang. Keesokan harinya bapak-bapak ini kembali lagi ke rumah tersebut dan ada tetangga yang keluar. Nah, kebetulan tetangga yang keluar ini adalah Pak D-nya Cika. Pak D-nya Cika ini tanya, loh, nyari siapa Pak? Pak, saya kemarin itu nganter perempuan sama bawa anak bayi. Rumahnya katanya di sini. Lah, Pak D-nya Cika kaget, loh, nggak ada Pak, orangnya sudah meninggal. Memang meninggalnya sama bayinya. Loh, berarti yang saya gendong, yang saya bonceng itu siapa ya Pak? Ya, pokoknya Bapak nggak usah nyari tahu tentang ini, orangnya sudah meninggal Pak. Oh ya sudah Pak kalau gitu. Nah, kejadian ini kemudian beredar ke warga kampung bahwa ternyata masih ada gentayangan, Bu Sri ini masih gentayangan. Nah, lagi-lagi Pak Deden ini ngerasa terganggu dengan omongan warga. Kemudian Pak Deden ini sempat klarifikasi ke warga kalau istriku itu nggak gentayangan, itu adalah fitnah jin. Ustadz sudah bilang ke saya, sudah bilang ke keluarga saya kalau itu bukan istriku yang gentayangan, tapi itu gangguan dari jin yang mencoba memfitnah warga. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu jangan lagi ngomong kalau istri saya ini gentayangan. Dan ternyata setelah Pak Deden melakukan klarifikasi seperti itu, memang nggak ada lagi perempuan yang gentayangan. Tapi ada di desa seberang, tepatnya di sebuah perbatasan antara Solo dan satu kota ini, ada yang bilang kalau setiap malam itu ada perempuan yang berdiri di atas jembatan. Nah, lagi-lagi orang-orang menghubungkan perempuan ini adalah Bu Sri. Tapi orang warga desa beberapa sudah paham bahwa ini bukan Bu Sri, ini adalah perempuan penunggu jembatan. Memang makhluk gaib yang menunggu di situ. Nah, kisah inilah yang dibagikan oleh Cika tentang apa yang dilihat Cika pada waktu itu yang terjadi dengan ibunya Ningrum yang bernama Bu Sri. Memang ketika hidup di kampung atau hidup di masyarakat itu banyak sekali pendapat-pendapat masyarakat tentang yang ketika ada orang yang meninggal harus seperti ini, harus seperti ini. Ada kalanya memang ada hal-hal yang memang nggak bisa kita ikutin dan memang ada hal-hal yang memang harus kita hormati di situ. Dan usulan dari warga kampung yang untuk menancapkan jarum di jari-jari jenazah itu memang usulan yang nggak benar dan memang nggak harus diikuti. Dan seperti kata Ustadz tersebut bahwa nggak boleh ada satu benda pun yang ikut dimakamkan bersama jenazah. Nah, kejadian ini semoga bisa kita ambil hikmah dan kita ambil kesimpulan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.